Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini akan membahas struktur teks cerita sejarah. Adolf Hitler mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki rasa sejarah adalah seperti orang yang tidak memiliki telinga atau mata. Masih ingatkah tentang materi teks cerita sejarah bagian 1? Secara garis besar, teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang memuat urutan peristiwa terjadi di masa lampau dan benar-benar terjadi serta memiliki nilai sejarah. Ciri-ciri teks cerita sejarah yang pertama adalah kronologis. Kronologis artinya urutan peristiwa. Contohnya, sebelum, saat, dan setelah peristiwa terjadi dari awal sampai akhir. Ciri yang kedua adalah konjungsi temporal, yaitu konjungsi atau kata hubung penanda keterangan waktu. Contohnya saat, pada, ketika, dan sebagainya. Ciri yang ketiga berisi fakta. Cerita sejarah adalah cerita yang benar-benar terjadi, maka harus memuat fakta-fakta. Fakta dapat berupa data. Datanya diambil dari teks dengan menggunakan 5W plus 1H. Atau dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita dapat menggali fakta-fakta di dalam teks cerita sejarah. Struktur cerita sejarah. Struktur cerita sejarah ada 4, yaitu 1 orientasi, 2 komplikasi, 3 solusi, 4 reorientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang terjadinya peristiwa. Orientasi ini terletak pada paragraf pertama cerita yang berupa penjelasan awal cerita, pembukaan cerita dengan perkenalan tokoh, situasi, dan pengantar cerita selanjutnya. Biasanya, penulis bercerita sangat detail pada bagian ini. Yang kedua adalah komplikasi. Apa itu komplikasi? Komplikasi adalah kondisi mulai timbul konflik antara tokoh utama dan tokoh yang lain. Konflik itu perlahan-lahan menanjak sampai klimaks. Yang ketiga adalah solusi. Solusi merupakan kondisi konflik yang menurun dan mengarah pada tuntutan terhadap suatu hal, terutama dari pelaku utama. Pada bagian ini, pelan-pelan tiap pihak atau pelaku menyadari perannya hingga mengarah pada permusyawaratan. Sedangkan struktur cerita sejarah yang keempat adalah reorientasi. Reorientasi biasanya berisi opini atau komentar penulis tentang peristiwa yang diceritakan di dalam teks. Reorientasi terkadang memuaskan pembaca, terkadang mengecewakan atau bahkan menyisakan pertanyaan. Kaidah kebahasaan cerita atau novel sejarah. Kamu tentu pernah membaca cerita sejarah di koran atau media lainnya, bukan? Namun, pernahkah kamu mencermati gaya bahasa atau kaidah bahasa di dalamnya? Kaidah kebahasaan cerita atau novel sejarah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata benda atau kata ganti tertentu. Kata benda atau kata ganti yang dimaksud misalnya menyebutkan nama kota tertentu, tempat tertentu, objek tertentu, atau merujuk pada kata ganti tertentu. Contohnya,
Kepulauan Nusantara, bahasa Melayu, pohon apel, anak laki-laki, dan sebagainya. Kaidah yang kedua menggunakan tokoh sentral. Penggunaan tokoh sentral di sini yaitu menerangkan pelaku utama atau tokoh yang menjadi sentral atau pusat dalam cerita. Contohnya, dalam cerita Siti Nurbaya, tokoh sentralnya adalah Siti Nurbaya karena tokoh tersebut diceritakan dari awal sampai akhir cerita dan menjadi pusat cerita. Yang ketiga, menggunakan kata sifat yang menjelaskan frase nominal. Maksudnya adalah dalam kalimat tersebut terdapat kata sifat yang menjelaskan gabungan kata atau frasa yang inti di dalamnya berupa kata benda atau nomina. Misalnya, raja adil, gadis cantik, rumah mewah, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Konjungsi yang digunakan dapat berupa kata yang menyatakan keterangan waktu. Misalnya, pada, ketika, suatu hari, sementara, kemudian, setelah itu. Keterangan tempat, di, ke, dari. Keterangan tujuan, untuk, kepada, dan sebagainya. Kaidah yang kelima menggunakan kata yang menggambarkan kejadian masa lampau. Maksudnya adalah menggunakan kata-kata tertentu sebagai penunjuk waktu lampau. Contohnya, pada zaman dahulu, dahulu kala, suatu hari, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan cerita sejarah yang keenam menggunakan frase adverbial. Frase ini digunakan untuk menunjukkan lokasi kejadian peristiwa. Contoh, sekembali dari kerajaan, setelah melewati hari yang melelahkan, dan sejenisnya. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.